apa kabar? Teman-teman semua yang sudah hadir, selamat datang lagi di Well Talk, sesi siang ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu tamu kita yang sangat inspiratif, bersama dengan saya, Joe, dari Bistro Event, bersama dengan ralali.com, dan juga Arexpo. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai peran travel agent dalam industri wisata kesehatan selama dan juga pasca pandemi. Nah, telah hadir bersama kita ada Ibu Madeleine Sophie, Ketua Bidang Humas DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo. Hai, apa kabar? Halo, Selamat datang. selamat datang. Terima kasih sudah bisa mengundang saya di sini. Terima kasih juga sudah hadir bersama kami hari ini. Nah, Bu Madeleine, boleh dong cerita sedikit dulu nih, siapa sih seorang Ibu Madeleine ini? Oke, sebelumnya salam kenal ya buat semua yang belum kenal Astindo dan juga yang pasti belum kenal saya lah ya. Saya Madeline Sophie. Saat ini saya duduk sebagai Kabid Humas DPP Astindo dan saya sebagai founder dari PT Era Lintas seperti Tour and Travel. Saya juga sebagai pengajar di Sekolah Pariwisata Santa Teresia, itu ada di Menteng ya. Saya mengajar di bidang produk kreatif dan kewirausahaan. Gitu. Jadi Wah, latar belakang pendidikan ini kayaknya udah ditaruh nih kayaknya dari sekretariat atau gimana ya. Iya, memang saya orang yang berlatar belakang marketing banget dan digital juga kecintaan saya di situ. Terus saya juga bersekolah di situ loh ya, di Sekolah Santa Teresia ini, sekolah pariwisata. Jadi memang udah ah, latar belakang sekolahnya di situ. Dan tahun 91, saya nggak tahu nih ya udah pada lahir belum nih. Tahun 91 saya bergabung di Golden Rama Tour and Travel. Jadi waktu itu saya di bagian outbound. Outbound tour ini buat yang belum tahu, yang bukan orang pariwisata mungkin nggak tahu ya. Outbound tour itu adalah eh, kita membawa orang Indonesia untuk berwisata ke negara lain. Jadi berkunjung ke negara lain gitu. Nah, itu kita sebutnya sebagai outbound tour gitu. Nah, kemudian dari situ saya diposisikan di sales. Sales untuk outbound tapi untuk sales incentive group gitu. Jadi hmm, lebih spesifik saya di situ. Kemudian Em, tahun 97, tahun 95 saya menikah, kemudian 97 saya resign ya, mengundurkan diri. Jadi lumayan 7 tahun ya saya mengundurkan diri karena pikir mau fokus sama keluarga gitu. Jadi oke. pengen pengen ceritanya merawat anak-anak lah gitu. Tapi akhirnya ya kerja lagi karena keburu udah kangen juga pengen kerja gitu. Oke, wah menarik. Ternyata kita satu alma mater ya. Saya juga dari SMIP Santa Teresia, Oh, kelihatannya nggak terlalu jauh bedanya. yakin nggak jauh. Iya. Nah, eh, jadi hari ini kita mau ngobrol nih mengenai industri pariwisata sendiri kan memang kena dampaknya cukup cukup ini ya, Ya, ya. cukup cukup parah sekali kalau kita bisa bisa lihat karena pandemi dan banyak hal yang sudah berubah. Nah, jadi kalau sebelumnya kegiatan pariwisata ini identik dengan rombongan, Mhm. rame-rame, traveling, em, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang mungkin bisa dikatakan leisure atau bersifat bersenang-senang gitu ya. Ya. Walaupun ada kegiatan lainnya juga untuk perjalanan dinas, untuk kesehatan dan lain-lainnya. Nah, sehingga industrinya berubah. Yang dulunya kita lihat ada travel fair ya, Ya. ada travel fair di mana penawaran produk begitu beragam, orang datang ke sana, transaksi terjadi di sana, dan juga akhirnya semuanya banyak berubah. Ya. Nah, oleh karena itu juga ini Bizzer Event bersama dengan Rally, kali ini kita bergabung, berkolaborasi antar industri untuk menciptakan beberapa inisiatif baru. Mungkin saya bisa kenalkan dulu uh, event yang sedang berlangsung adalah Ya. Wellness and Health Tourism Hub Ya. Virtual Expo yang berjalan sejak tanggal 30 September sampai dengan 13 Oktober sampai besok. Nah, ini juga kita membuat virtual event yang menggabungkan antara dua industri, antara travel and tourism,
juga dengan wellness and health. Jadi kalau bisa dilihat ini adalah booth-booth yang kami buat juga. Tujuannya adalah untuk membantu kembalinya pertumbuhan industri pariwisata. Kurang lebih seperti itu. Nah, hari ini kita mengundang Astindo untuk cerita lebih banyak lagi nih. Karena waktu kita bicara kolaborasi antar industri, bahkan ini kan harusnya kita bergandengan tangan. Nah, kalau kita nggak kenal kan nggak sayang, gitu ya. Sedangkan kita lihat industri wisata bukan hanya travel agent, tapi juga kita lihat ada stakeholder lainnya. Nah, mau dong kita kenalan lebih jauh lagi. Astindo itu apa sih? Mungkin kita lihat videonya dulu ya. Ya, boleh lihat Boleh ya? video dulu. Yuk. Oke, ini video yang menarik. Saya jadi punya banyak pertanyaan untuk Ibu Adeline. Tadi kita lihat ternyata berdirinya sudah cukup lama ya, dari tahun 98. Sekarang anggotanya ada berapa, Bu? Anggota kita sekitar 1.100-an deh. Sekitar 1.100-an dari 24 provinsi. 1.100-an itu adalah gabungan dari travel agent saja. Oke, travel agent saja. Apakah ada kategori khusus yang disebut dengan travel agent? Enggak, jadi gini, kalau travel agent itu kan, kalau ketum saya suka bilang palu gada, apa aja mau gue ada gitu ya. Oke. Tapi tetap aja sepalu gadanya tetap aja terkait dengan turisme. Jadi travel agent itu kan punya produk ya. Kita punya produk yang sebenarnya produknya ya tentunya bukan kita punya ya, alam kan yang punya dan sebagainya gitu. Tapi kita meng-create. Nah, masing-masing di dalam travel agent ini beragam. Ada yang lebih fokus ke pilgrim misalnya ya. Pilgrim itu kan ada yang beberapa agama ya, nggak cuma 1, 2 gitu, beberapa agama. Ada yang wisata ya kesehatan gini ya, misalnya ada yang travel memang ngurusinnya tuh untuk check up, untuk apa ya, untuk apa segala macam. Terus ada juga yang wisata pendidikan. Ada juga yang wisatanya tuh wisata budaya. Yang paling banyak itu wisata shopping. Ya, shopping dan kuliner. Ini paling banyak pasti ya. nempel. Dan ini macam-macam jadi skupnya. Ada yang fokusnya ke misalnya negaranya Eropa terus, ada yang fokusnya ke Amerika terus, ada yang fokusnya dalam negeri terus. Jadi beragam. Tapi kita semua masuk dalam satu wadah. Di dalam asosiasi ini kita guyup, kita saling memberi informasi, kita ya bersatulah akrab gitu buat membangun kekuatan bersama gitu ya. Oke. Latar belakangnya apa sih? Kenapa akhirnya teman-teman travel agent
bersepakat gitu ya, Mm-mm. artinya menggabungkan diri menjadi Astindo. Ya, ini menarik ya, menarik sekali. Latar belakang berdirinya Astindo ini menarik sekali. Saya nggak tahu, mungkin Joe inget tahun 98 ada devaluasi, Betul. Di ya. saat-saat krisis moneter. Betul, ya. Di saat dolar itu dari $1 sekitar 1.500, 1.700 gitu ya. Hmm. Kan kita dapat dari wisatawan atau dari klien kita kan kadang nih rupiah ya, ada yang apa gitu. Tetapi pada saat pembayaran, payment, rate tiba-tiba naik jadi 15.000. Ini kan teriak semua. Semua travel menderita dan semua travel shock dan kita butuh wadah untuk ditolong gitu ya sama pemerintah dan sebagainya. Akhirnya kita kumpul dalam satu wadah, dalam satu komunitas, dalam satu perkumpulan tahun 98 terus berjalan ke tahun 99, akhirnya kami diberikan SK oleh Kementerian Perhubungan. Jadi kita didukung oleh pemerintah. Jadi ada supaya ada kekuatan untuk kita bisa kuat. Nah, tapi uh, rupanya nggak cuman stop di tiket aja. Nah, tadi karena produknya macam-macam dan akhirnya juga kita banyak yang mendatangkan turis asing atau wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia juga, dan ini juga dilihat oleh Kementerian Pariwisata, sehingga akhirnya Kementerian Pariwisata juga mendukung kita, mensupport kita menjadi pembina kita seperti itu. Hmm. Gitu. Oke, jadi awalnya adalah karena krisis tersebut dan Iya, dampaknya cukup banyak yang kena. Ada beberapa yang memang mendapat keuntungan berlebih, ada yang memang tiba-tiba yeah. suffering ya pada saat bersamaan. Banyak Sehingga banyaknya yang sufferingnya itu. banyaknya lebih banyak yang suffering. Ya. Oke. Nah, sekarang ini evolusinya udah seperti apa? Astindo yang dulu dengan Astindo yang sekarang, apa yang berbeda? Ini yang berbeda itu ya dulu mungkin kita masih fokus hanya di lebih banyak ke urusan tiket gitu ya, tiketing ya, lebih banyak ke luar negeri ya, outbound karena urusan sama tiketing gitu. Tapi sekarang akhirnya lama-lama kami berafiliasi itu kan secara global ya. Kami afiliasi dengan ASEANTA kayak tadi ya, ASEANTA atau ASEAN Tourism. Kemudian juga kita berafiliasi dengan Federation of ASEAN Travel Association ya, terus the World Travel Agent Association Alliance ya, WTAAA gitu. Terus juga di dalam domestik kita juga afiliasi dengan GIPI, dengan Kadin ya. Jadi kita sering bikin program bareng juga dan tentunya ada perubahan-perubahan. Dan awalnya berjalannya waktu Astindo Travel Fair. Nah, Astindo Travel Fair kemudian bikin lagi Astindo Travel Mart. Jadi terus bergerak terus akhirnya kita lebih fokus untuk menciptakan produk di dalam untuk wisatawan mancanegara dari luar ke dalam. Okay. Tapi walaupun tetap ya kita tetap aja keluar tetap ada. Jadi dua arah kita juga jadi dekat. Inbound dan outbound-nya di balance. Betul. Kita dekat dengan teman-teman asosiasi di luar negeri. Kita juga dekat dengan anggota semuanya gitu. Jadi wah luar biasa ya kalau ditanya perubahannya gimana, saya aja nih pengurus saya bingung ya. Kegiatannya ini hampir tiap hari. Jadi apa ya dinamis dan kayaknya nggak bisa diem gitu. Ya, ya. Tapi artinya bagus, produktif, dan Ya. di masa-masa seperti ini juga tidak tinggal diam, artinya Mhm. terus berusaha ya, Ya. terus berusaha. Oke, nah tadi disebutkan, tadi kan Bu Mardhan udah cerita, wah setiap hari ada kegiatan. Ya. Kegiatannya apa aja sih Bu? Maksudnya programnya apakah, lalu dampaknya apa terhadap industri dan juga untuk anggota? Mhm. Ya, kalau dibilang dampak saat ini instan nggak mungkin ya, pasti nggak mungkin. Tetapi dalam kondisi kayak sekarang nih, lagi pandemi ya, kita nggak bisa apa-apa. Pariwisata itu udah terpuruknya, udah eh, kolaps deh ya gitu ya. Tapi kita tetap melakukan upaya-upaya. Antara lain ya kita memberikan informasi yang selalu update. Jadi kayak misalnya beberapa hari yang lalu Dubai bikin event.
informasi terkini. Ini langsung informasi dari Dubai, kita mengadakannya secara virtual. Kemudian dari kayak misalnya dari Eropa, dari waktu itu Jongfro, terus dari Paris, kemudian dari itu terus informasi terus masuk terus. Kemudian juga kita mengadakan kegiatan seperti tadi travel fair, tapi bentuknya adventure. Jadi tempat-tempat wisata yang baru yang bisa digunakan untuk sport, misalnya kayak gitu. Itu terus diupdate. Jadi kita nih teman-teman kita nih udah mulai bisa create produk. Yang kedua, kita juga terus melakukan seperti misalnya upaya-upaya supaya teman-teman ada pemasukan lah, meskipun dalam kondisi seperti ini. Jadi contohnya kita kerjasama dengan kayak Prodia Healthcare ya, mungkin di sini ada anggotanya juga ya Prodia. Jadi dengan Prodia ini kita kerjasama dalam membuat kayak tes PCR dan sebagainya. Nah kita kerjain bareng-bareng. Karena tes PCR kan terus berjalan ya, meskipun turnya nggak jalan, tapi PCR kan orang traveling harus pakai PCR tes gitu. Kemudian kita juga kerjasama dengan Blibli. Jadi Blibli itu support kita juga dengan memberikan diskon khusus untuk kami gitu ya, khusus anggota Astindo. Terus dibikinin juga seperti kayak event-event khusus gitu. Jadi kita bisa melakukan promosi diskon di Blibli gitu, di support seperti itu. Jadi ya anggota lumayan terbantu meskipun nggak bisa sampai bagaimana gitu ya, Karena tapi situasinya lumayan terbantu. Oke. Tadi itu adalah beberapa program yang sudah dilakukan bersama-sama yang tujuannya memberikan dampak yang baik untuk anggota ya. Nah, kalau kita bicara lebih jauh lagi, sekarang ini kan karena pandemi, mungkin dunianya berubah, ya, persaingannya berubah, industrinya berubah, dan ada yang bilang, wah semuanya mulai lagi dari nol, gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang Astindo, ini kan mungkin saya dengarnya dari berbagai banyak pihak gitu ya. Yeah. Kalau dari teman-teman dari Astindo sendiri, seperti apa sih sebetulnya, apa yang sebetulnya dialami oleh teman-teman travel agent sama pandemi? Oke, apa yang sebetulnya dialami? Saya jadi Betul. ingat kemarin ya. Kemarin kita kumpul-kumpul terus tiba-tiba ada yang tanya, sebenarnya travel agent itu kayak apa? Ya, emosi ya kalau ditanya kayak gitu ya. Kayak apa? Kan sudah bukannya kenapa-napa lagi ya. Kita tuh udah gitu ya, udah bener-bener ya udahlah hancur gitu ya. Tetapi biar bagaimanapun kan kita harus melihat ke depan. Betul. Kita harus melihat ke depan. Nah, ada tantangan-tantangan yang dihadapi travel agent yang beda dengan yang sebelum pandemi pasti. Yang pertama, sudah pasti adanya perubahan perilaku pelanggan. Perubahan perilaku wisatawan. Ya, pelanggan ya. Wisatawan itu nggak mudah. Nggak kayak dulu lagi, udah totally beda. Totally beda. Perilaku mereka yang lebih care sama kesehatan, mereka takut ya sama yang kumpul-kumpul banyak-banyak. Mereka tuh udah maunya makan juga, aduh ntar makan sembarangan nanti sakit atau enggak. Kalau dulu kan wisatawan kan makan enak aja, cari Brutal ya. makanan paling enak, makan. Sekarang mikir, enak tapi nanti saya sakit nggak? Karena WFH terus kan kurang bergerak nih. Sudah banyak loh yang kena kolesterol. Naik ya. Kena kolesterol naik, kena gula banyak gitu ya. Tubuhnya Karena kurang meluas. gerak. Iya tuh kan. Jadi sekarang tuh udah lebih jauh-jauh dari sisi makanannya aja, dari sisi objek wisatanya aja, transportasi banyak yang berubah. Nggak bisa begitu saja kita lakukan. Juga mereka lebih memilih untuk berhubungan dengan digital. Mereka nggak mau ketemu orang berdiskusi gitu kayak dulu secara offline tuh mereka udah nggak mau lagi gitu. Jadi perubahan di perilaku wisatawan ini lumayan perlu effort untuk belajar. Yang kedua itu perubahan policy dari pemerintah. Bayangin aja waktu itu kita nunggu kapan PPKM udahan, kapan PPKM berakhir, ini deg-degan. Aduh, Senin besok mudah-mudahan berakhir, perpanjang lagi. Aduh, mudah-mudahan berakhir, perpanjang lagi. Jadi ini ada perubahan-perubahan ya, policy dari pemerintah yang cepat sekali berubah. Ini bikin kita deg-degan juga ya, kayak karantina. Kemarin 8 hari, orang pergi wisata cuman 2 hari misalnya ke luar negeri. Tapi karantina 8 hari, aduh ya stres lagi. Sekarang udah berubah ya jadi 5 hari. Terus visa ya, ada beberapa negara yang awalnya nggak pakai visa untuk wisatawan Indonesia, sekarang dikenakan visa.
kayak Maroko gitu ya. Kemarin baru kasih informasi bahwa ada visa masuk Maroko, dulu nggak. Nah ini ada perubahan-perubahan policy dari pemerintah. Kemudian perubahan juga penerbangan. Dulu yang rutenya ada, sekarang nggak ada. Ya Hmm. dulunya ada pesawat berbadan besar, tetapi sekarang hanya boleh diisi hanya setengah. Kemarin lebih parah lagi, 2 minggu lalu katanya hanya boleh mengangkut 90 orang. Nah ini wah udah perubahan-perubahan yang mengejutkan itu banyak banget. Jadi travel agent memang harus memanage semuanya ini. Termasuk pemilihan akomodasi, transportasi, restoran ya. Dulu kan pokoknya asal cakep, keren tempatnya, restorannya enak, kita pilih. Sekarang enggak, kita harus memperhatikan CHSE, ya protokol CHSE juga gitu. Kalau enggak nanti dituntut rugi gitu ya. Nah gitu, seperti itu. Jadi ada tantangan-tantangan ke depan yang mesti kita kita apa pikirkan. Jadi sangat dinamis sekali ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman yang di luar industri travel melihat tidak bisa melihat sejelas itu. Yeah. Bahwa PPKM memang berpengaruh, tapi ternyata ada hal-hal lain. Tadi di sesi Wild Talk sebelumnya, tadi pagi kita bicara mengenai karantina. Karantina untuk wisatawan asing yang masuk Indonesia ya. Yang tadinya 8 hari jadi tinggal 5 hari. Padahal mereka sudah harus pakai udah ada bukti vaksinasi. Yeah. Terus begitu mereka masuk 5 hari, nanti kalau yang tripnya deket, ya jadi terbuang-buang. Sedangkan kita tahu, kalau kita bicara inbound dulu deh. Inbound itu tergantung dari mana mereka, terus rata-rata jumlah cuti mereka atau jumlah liburan mereka, terus dipotong karantina, akhirnya selesai. Ya kan? Habis. Contoh orang Indonesia cuma punya 12 hari cuti rata-rata. Ya, setahun. Itu setahun. 30 hari deh tambah bonus ini ya bolos gitu ya. Tapi akhirnya begitu untuk satu kali traveling nantinya setelah dibuka, kalau ini masih terjadi, otomatis kan waktunya habis, kebuang semua. Belum lagi policy karantinanya nggak boleh kemana-mana kan? Memang sudah ditentukan di tempat-tempat tertentu aja. Ya. Wah, oke. Selain itu, tantangan apa lagi sih yang dihadapi oleh teman-teman travel agent? Tadi kan Bu Madeleine sempat cerita mengenai customer behavior-nya berubah. Yang sebelumnya mungkin masih senang datang ke kantor travel agent untuk diskusi. Saya ingat masih banyak yang datang ke kantor travel agent untuk konsultasi mengenai produk gitu ya sebelum mereka decide. Nah sekarang semuanya berubah. Mungkin semuanya sudah menggunakan teks, menggunakan WhatsApp atau bahkan live chat lainnya. Nah seberapa besar itu impact-nya terhadap operasional di dalam teman-teman travel agent sih? Ya kalau travel agent yang mungkin kayak sudah lama menggunakan digital platform ya, kayak travel agent yang mungkin saya sebut sebagai travel agent besar gitu ya, travel agent raksasa lah ya, mereka mungkin sudah menggunakan sistem digital dan sebagainya dan nggak susah gitu ya, mereka udah punya API sendiri, mungkin mereka sudah punya segala macam. Tapi yang jadi PR ini kan yang travel agent menengah ke bawah ya, jadi travel agent yang mungkin untuk membuat sistem ini kan nggak murah gitu ya. Jadi ini ada tantangan tersendiri. Itu upayanya kita, Astindo itu juga punya yang namanya Astindo Hub. Jadi kita juga bikin hub gitu. Jadi ada API-nya. Jadi teman-teman dari travel bisa ngambil dari situ gitu ya. Tapi ini untuk B2B. Jadi memang terus sudah gitu kapabilitas ya. Kapabilitas kadang-kadang ada orang travel yang memang tidak mumpuni untuk melakukan apa menggunakan teknologi digital dan sebagainya gitu. Jadi mereka harus belajar dan beruntung Astindo tuh punya yang namanya ATC, Astindo Training Center. Nah, itu diberikan training di situ untuk teman-teman mulai dari membuat flyer sampai membuat pemesanan walaupun sederhana mungkin pakai Google Form atau pakai Nirtail atau pakai apa ya saya yang kayak gitu-gitu ya sesimpel-simpelnya tapi tetap harus ya ada effort lah untuk belajar gitu nggak gampang tapi ya kayaknya gara-gara COVID ini ya orang mau tidak mau belajar jadi belajar kecepatan belajarnya luar biasa. Betul, digitalisasi didorong dengan jadi ya kita bisa harus akui
bahwa transformasi digital dan akselerasi digitalisasi itu terjadi karena adanya pandemi ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai industri wisata yang very spesifik. Tadi hari ini kita mau ngobrol mengenai industri wisata kesehatan. Sebelum lebih jauh, gitu ya, wisata kesehatan baru-baru ini kan memang disampaikan juga oleh Pak Sandiaga Uno dalam salah satu speech-nya adalah mulai dipisah menjadi 5 klaster. Jadi ada kebugaran, ada olahraga, lalu juga ada ada estetika, anti penuaan dan herbal, ilmiah, kedokteran, dan juga medis. Nah, kalau dari sudut pandang seorang Ibu Madeleine Sophie, industri wisata kesehatan itu di Indonesia seperti apa sih? Wah, ya. Kalau dari sudut pandang saya ya, saya secara pribadi, buat saya travel agent saat ini justru punya peluang yang menyenangkan. Kenapa begitu? Nah, Indonesia itu yang jelas ada punya 17.000 pulau. Ya, itu pasti cantik-cantik. And it's tropical islands. Kita juga berada di dalam Ring of Fire dan World Coral Triangle. Ini nih yang bikin Indonesia tuh super duper kayaknya gitu ya, baik di darat ataupun di dalam lautan gitu. Nah, saya mungkin boleh info sedikit ya. Saya ini seorang free diver. Saya suka olahraga, saya juga seorang free diver. Free diver itu yang kalau kita diving tanpa tabung. Jadi kita bisa menyelam. Yang membedakan kita dengan scuba diving adalah kita tanpa tabung yang pertama, yang kedua kita punya fin itu panjang banget gitu ya, bisa hampir sekitar 1 meteran gitu ya, supaya kita bisa cepet dan kita bisa slip gitu. Saya udah cerita sama teman-teman ya, sejak tahun kemarin saya bilang, sejak sebelum COVID malah saya bilang bahwa free diver itu adalah future tourism. Kenapa? Karena di situ bisa masuk slip bisa foto-foto di dalam tanpa peralatan dan cepat gitu. Nah, saya juga orang yang suka dengan pemandangan perbukitan gitu ya, karena kita misalnya trekking atau apa, dan saya juga seorang pencinta kopi. Jadi ini menurut saya nih Indonesia ini bisa jadi one stop destination untuk wisata alam dan olahraga gitu. Jadi kayak mulai daki gunung, sepeda, menyelam, dan juga kaya akan kopi dan kuliner dengan bumbu-bumbu Indonesia. Itu dari kacamata saya. Jadi punya peluang yang menarik lah ya, karena pandemi gitu. Setuju. Dalam beberapa sesi World Talk sebelumnya, kita sempat berbicara dengan Dr. Andri, salah satu traveling dokter. Beliau juga seorang dokter yang bosan itu terus-terusan di dalam dunia kedokteran. Akhirnya beliau memulai bisnis ke geowisata dan wellness. Jadi beliau juga sempat berbagi ya, bahwa di Indonesia itu kaya banget dan itu bisa digabungkan. Lalu minggu lalu kita bicara dengan salah satu komunitas kopi. Kita bicara bagaimana peran kopi terhadap industri kesehatan, industri wellness juga gitu ya, berhubungan sampai ke medis, karena nggak cuma enak diminum, tapi juga fungsinya juga cukup banyak dan banyak yang bisa dikelola gitu, yang bisa kita kaitkan. Jadi kita bicara cross industry itu jadi sangat menarik. Nah, tren sekarang kan karena adanya pandemi, lebih banyak orang yang lebih peduli sama kesehatan. Setuju nggak? Setuju, betul. Kalau dulu nggak ya? Lebih memilih enak, makan enak, shopping. Betul. Shopping sama kuliner ini dua yang nggak pernah hilang dari karakter wisatawan Indonesia, gitu ya. Dan dari luar juga sama seperti itu. Ya, shoppingnya ada, tapi kulinernya yang cukup kuat. Nah, ini kan jadi satu peluang sebetulnya. Menurut Bu Madeleine sendiri, apakah potensi ini, kalau kita bicara potensi Indonesia, potensi banyak banget gitu ya. Itu kaya banget tadi dari kepulauannya, hasil buminya, hasil alamnya banyak banget. Tapi kan kita baru bicara potensi nih. Menurut Bu Madeleine, apa yang diperlukan oleh Indonesia bisa merealisasikan potensi tersebut
menjadi bisnis nyata. Karena kalau kita lihat potensinya, sebenarnya banyak banget gitu ya. Tapi apakah kita sebagai Indonesia, sebagai negara Indonesia, sebagai para pelaku bisnis di industri ini sudah mengoptimalkan potensi-potensi tersebut, atau memang masih banyak yang harus dikembangkan? Ya, kalau untuk maksimal belum, ya boleh saya bilang belum. Karena memang masih harus banyak sekali yang harus dikembangkan. Dari tempat yang kecil aja, contoh desa wisata punya produk itu berbeda dengan desa wisata yang lainnya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah mereka tidak tahu potensi diri. Ya. Ya, potensi diri itu mereka nggak tahu. Jadi kebanyakan, mungkin saya nggak tahu kenapa, karena mungkin di daerah-daerah ya, apalagi yang sebenarnya dia punya potensi bagus, tapi tidak bisa melihat, tetapi malah melihatnya ke tempat lain gitu. Jadi lebih suka meniru produk orang lain tanpa memikirkan bahwa dirinya punya potensi yang bagus. Nah ini yang perlu perlu dibantu untuk dikembangkan. Seperti itu sih. Contohnya kayak waktu saya sempat pergi tuh ke Sulawesi Utara. Ya saya cerita di sana ada apa di Spar juga saya cerita. Apakah semua wisatawan itu doyan atau suka dengan ikan masakan ikan cakalang gitu loh, ikan apa tuh, ikan yang ikan bakarnya Kecil ya. Manado tuh ya, ikan yang utuh tuh yang besar tuh yang dikasih cabai tuh ya, enak sekali ya. Suka, suka. Tahu nggak mereka cara masaknya? Enggak. Kenapa nggak wisatawan itu diajarkan masak ikan itu gitu? Oh kita di sini semua bisa masak. Iya, saya tahu. Sayur asem. Apakah orang suka makan sayur asem? Suka. Tahu cara masaknya? Enggak. Gitu. Bawa buah asem itu dicemplungin. Nangka. Yang paling lucu itu nangka. Orang nggak nyangka kalau gudeg itu dibuat dari buah buah nangka. Jadi ini yang sederhana, sesederhana itu saja eh, belum belum dikembangkan sampai maksimal. Jadi kalau dulu orang suka wisata kuliner, pengembangannya sebetulnya dengan cara mereka memasak makanan tersebut dan ikut masak, ikut beraktivitas. Jadi activity itu kan di dalam satu satu makanan itu juga ada adventure ya, adventure Betul. dalam bagaimana cara dia, ini apa, ini namanya bawang, ini namanya apa, itu ada satu satu experience dalam satu mangkok makanan, itu ada experience yang dia cicipi. Nah itu yang belum ya, belum belum sampai maksimal dikembangkan. Itu. Itu contohnya. Menarik. Saya juga sependapat karena kebetulan saya juga foodies traveler. Saya Mhm. hobinya juga makan. Saya setuju bahwa di Indonesia kita belum kembangkan itu, sedangkan kalau kita memang mengambil referensi dari beberapa negara lain, perjalanan waktu kita ikut cooking class itu kan jadi satu pengalaman yang sebenarnya bisa dijual ya. Betul. Dan mungkin saya bahkan melihat di beberapa negara lain, tapi di Indonesia kelihatannya masih belum banyak. Wisatawan lokal itu juga mulai bisa dikelola tadi, Mhm. karena banyak orang sekarang yang kebanyakan di rumah, WFH, bingung. Mhm. Sebelum sebelum pandemi hits, saya melihat sudah ada tren DIY, terus juga produk-produk experience yang sebetulnya bagian daripada wisata, yang bisa dinikmati oleh wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara. Mhm. Dan ini kelihatannya hanya baru terjadi di beberapa titik, masih Ya, banyak yang belum dilakukan. Kita ya. lihat sudah mulai ada painting class, wine and sip, um, cooking class, gitu ya. Terus ini hal-hal yang bahkan bisa dilakukan pada saat weekend. Itu juga masih belum dikembangkan dengan optimal. Padahal kaya sekali, Betul. jenis makanan Indonesia banyak banget. Hmm. Nah, itu mungkin bisa jadi satu peluang bisnis. Ya. Nah, tapi kembali ke wisata, kalau kita bicara ke kesehatan. Mhm. Kalau menurut Bu Madeline sendiri, apa sih Mhm. yang diperlukan, apa yang dibutuhkan sama teman-teman travel agent Mhm. saat ini untuk bisa bangkit kembali? Kan ini lagi masa-masa persiapan ya. Ya. Karena saya percaya semuanya optimis sedang mempersiapkan diri juga Mhm. untuk menyambut pasca pandemi. Ya. Nah, apa sih yang sedang dilakukan? Tadi selain ada program training, pembelajaran, dan lain-lain, pembuatan produk pastinya. Apa sih yang sebetulnya diperlukan oleh teman-teman travel agent untuk bisa um, apa ya? Mungkin bukan bicaranya bukan kembali seperti sebelumnya, tapi bisa tumbuh
dan siap untuk menghadapi situasi pasca pandemi. Ya, ya, ya. eh, kita sebagai travel agent memang harus memperkenalkan satu wisata sehat ya. Kayak kita sekarang sedang bicara eh, wealth ya, wellness gitu ya, wisata sehat. Memang gini loh, wisata sehat itu dianggap suatu produk yang susah-susah gampang gitu. Padahal wisata sehat itu adalah apa future ya, ke depan ya, pasca itu akan ke wisata sehat. Nah mungkin kalau dibandingkan di negara lain ya, di negara lain mungkin wisata sehatnya itu kayak check up gitu kan, banyak orang Indonesia check up ke negara lain atau berobat atau operasi dan sebagainya, itu dijadikan sebagai wisata kesehatan. Jadi orang dulu asumsinya wisata kesehatan itu hanya check up dan sebagainya gitu loh. Padahal sehat itu seperti pepatah bilang kan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya atau gimana gitu ya. Tapi gara-gara COVID, sejak COVID ini banyak jiwa yang jadi nggak sehat Ya. karena kurang piknik. Karena kurang piknik ya, akibatnya tubuhnya jadi kurang sehat gitu. Nah, sebagai travel agent kita sebenarnya bisa memperkenalkan namanya wisata kesehatan, wisata wellness ya, health. Misalnya staycation. Hmm. Staycation. Di situ kayak penginapan ya itu dibuat senyaman mungkin. Jadi kita sekarang travel agent ini sedang berupaya mencari penginapan yang nggak harus hotel berbintang 5, tapi ya tentunya beda-beda ya. Semuanya harus menggunakan sertifikasi CHSE otomatis pasti ya. Tetapi untuk staycation supaya orang nggak bosen tinggal 5 hari, 7 hari itu bagaimana? Itu yang satu. Yang kedua, selama mereka staycation, mereka itu punya kegiatan. Kegiatan misalnya olahraga, bisa bersepeda, atau lari trekking misalnya ya, di dekat-dekat hotel aja, atau yoga. Kalau misalnya hotel bisa menyelenggarakan event yoga misalnya gitu ya, orang senang. Atau kalau misalnya hotel itu nggak jauh dari tempat yang pantai atau pulau yang bisa menyelam dan sebagainya. Itu tentu ya. Diakhiri dengan apa? Pijit, Hmm. spa. Kalau hotelnya ada tempat spanya, wah ya apalagi kalau spanya itu di luar open air gitu. Itu sekarang memang dicari. Kita cari tempat-tempat yang seperti itu. Nah, kemudian em, lokasi itu juga mesti punya layanan kayak kesehatan gitu ya. Ada sering kan yang olahraga jatuh keseleo tapi nggak ada rumah sakit, nggak ada klinik, Ya. fatal. Nah, jadi ini yang maksudnya mungkin kolaborasi ya. Kita harus bisa kolaborasi dengan pelaku bisnis yang lain ya untuk Betul. Untuk bisa tarif jadi kita. membuat satu produk yang memang relevan dengan situasi sekarang. Betul. Jadi misalnya kayak sekarang apa? Kita kan butuh gini loh. Yang paling diabaikan sama apa tourism di Indonesia adalah rescue, safety and rescue. Ini Hmm. paling paling sering banget diabaikan kayak life jacket nggak pakai. Ya. Kan hal yang sangat sederhana. Jadi waktu ada apa-apa terbalik hilang gitu ya. Itu safety and rescue. Atau yang naik sepeda banyak sekali sekarang kejadian kan. Oh olahraga bersepeda jatuh nggak ketolong Kecelakaan. fatal ya. Betul. Karena jauh dari ini mau ditolong mau dibawa kemana? Area-area tempat wisata olahraga ini nggak ada kliniknya, nggak ada rumah sakitnya. Ini butuh nih. Nah, apalagi kalau penginapan itu punya 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 tempat kayak IGD-nya gitu ya, rumah apa hotel punya IGD-nya. Wah, itu akan sangat bagus banget gitu. Tapi yang jelas ya rumah sakit atau klinik atau orang-orang yang memang memang ahli dalam apa menolong orang cedera dan sebagainya itu tersedia juga di tempat penginapan atau di tempat objek wisata. Nah, itu penting. Karena percuma ya orang punya asuransi. Tapi kalau punya asuransi tapi kliniknya nggak ada atau orang yang nolongnya nggak ada, ya susah ya gitu. Betul. Ini saya pikir sih ini yang saat ini dibutuhkan ya buat kita travel agent kerjasama dengan klinik-klinik terdekat di objek wisata, ada safety and rescue dan wah ini dibutuhin banget sih sekarang. Oke.
ini menarik karena Bu Madeleine udah bicara mengenai kolaborasi ya antar industri. Ya, Nah, eh, tapi kita tahu mungkin kita harus akui bahwa kolaborasi ini masih belum optimal ya. Apa sih yang dibutuhkan supaya ini bisa optimal? Kendalanya apa? Apakah memang informasi penyedia layanan ini yang masih terbatas kah? Atau memang belum ada koneksinya ke sana kah? Atau ada hal lainnya yang menghambat? kalau menurut saya sih karakter pebisnis sebelum pandemi ini. Jadi setiap orang kan masing-masing pengen ngangkat benderanya masing-masing, ya gak sih? Semua kepengen nama brandnya itu terangkat masing-masing gitu ya. Masih ada, masih sampai sekarang masih ada sifat-sifat kayak gitu. Oke. Jadi masing-masing kayaknya nih saya dong dapat grup nih gitu ya. Hari gini ya dapat grup ya, wah luar biasa ya. Jadi mereka masih kayak mau nunjukin ego gitu lah ya di diri sendiri ya, bendera sendiri lah gitu. Sebetulnya inilah yang membuat kita tuh agak kurang bisa collab kalau menurut saya ya, menurut saya. Asal ada punya hati yang oke lah, kita kita terima lah orang lain untuk kita bisa kerjasama. Ini memang nggak gampang, nggak gampang. Hmm. Dan juga yang kedua banyak hal yang orang tuh tidak tahu. Banyak banget orang tuh tidak tahu. Seperti contohnya saya bilang yuk kita bikin event olahraga atau event spa, bukan event olahraga Hmm. secara virtual. Artinya di kota A ya lari di kota A, B lari di kota B. Kita akan collab dengan ya yang bisa menghandle ini ya event kayak misalnya Pak Jo di sini yang handle gitu. Nah itu kayak aduh gimana ya kita masa kolab sama itu kenapa kita nggak kerjain sendiri ya, nah masih punya seperti itu gitu. Hmm. Jadi tapi begitu coba saya undang untuk bisa menjelaskan baru deh oh ternyata sangat membantu ya kerjasama kita ini meringankan dan kita bisa untung bareng-bareng. Nah hal yang kayak gitu tuh yang perlu, jadi memang informasi sih, informasi yang jelas, terus mesti saling gimana ya, nggak kenal kan nggak sayang ya, ya gitu. Betul, betul. Jadi kayak gitu Oke. sih, lebih banyak mesti lebih sering main bareng kayaknya istilah kita tuh Betul. main bareng. Kalau nggak main bareng, itu nggak kenal kan? Nggak kenal, nggak sayang gitu ya. Betul, main bareng ngopi bareng, nah itu. Oke. Tapi ini menarik. Pendapat dari Bu Madeleine ini juga memvalidasi apa yang disampaikan oleh teman-teman lainnya. Kalau Ya. saya boleh berbagi ya. Mhm. Karena di dalam event ini kita juga bicara dengan teman-teman yang dari industri yang di sebelah. Ada yang dari kedokteran, ada Mhm. juga dari penyedia layanan kesehatan. Karena kalau kita bicara wisata kesehatan sebetulnya luas. Sebelum kita bicara wisata medis, Mhm. ada beberapa pihak yang memang melihatnya adalah wisata medis aja. Bahwa wisata medis pasti akan kiblatnya seperti di Pineng, Ya, ya. Jadi ya. orang ke sana untuk kebutuhan medis. Tapi sebelum sampai ke medis kan ada wellness, baru masuk ke health-nya, baru masuk ke medisnya. Jadi Mhm. sebetulnya ada tahapan-tahapan dan customer profile-nya dan behavior-nya juga beda. Mhm. Nah, memang mereka juga menyampaikan mereka ingin sekali berkolaborasi dengan teman-teman distribusi seperti travel agent, tapi ini belum ketemu nih. Mungkin karena memang belum ngumpul di tempat main yang sama kali ya. Ya, mesti main bareng. Mesti main bareng. Oke. Oke. Tapi ini menarik. Artinya dari teman-teman travel agent atau dari Astindo sendiri juga sangat terbuka untuk berkolaborasi ya dengan pihak-pihak lain yang bisa saling mendukung. Intinya kan bisa saling mendukung supaya bisa sama-sama survive, sama-sama bisa berkembang lagi ya. Ya. Oke. Eh, Kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari partner-partner ini? Apakah teknologi kah? Apakah tadi pengetahuan mengenai spesifik mengenai produk wellness ini seperti apa, produk health seperti apa, produk medis seperti apa, Mhm. karakteristik pelanggannya seperti ini, jadi sehingga marketing strateginya harus seperti ini Mhm. atau apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan dari travel agent ya? Betul. Ya, yang jelas informasi. Informasi Kalau dari mana? informasi itu clear, kita enak. Biasanya sih kalau di Astindo kita buat seperti webinar Mm-mm. untuk menjelaskan produknya itu dijelaskan apa clear baru
oh ternyata tuh seperti itu. Dan Hmm. yang jelas sih bisa menghasilkan sesuatu ya, Iya, pasti harus menghasilkan. pastinya harus harus ke sana. Iya, harus ke sana. Atau Oh, suruh mencicipi itu ya, paling paling enak mencicipi ya. betul, diajak time trip, Fun trip. atau dicoba, dia melihat langsung. Karena Ya, kalau enggak tahu ini ya, korelasinya ada di mana, seperti itu ya. betul. Kan kalau lihat gambar kayak nggak puas gitu ya. Betul, Kalau ayo betul. datang deh, misalnya punya spa di daerah Surabaya misalnya, ya udah kita minta teman-teman di Surabaya untuk datang ke sana ngeliat atau gimana, baru nanti teman-teman Surabaya cerita, bener loh kita bisa jual loh bagus dan sebagainya. Atau misalnya punya spa di mana, misalnya di apa Likupang misalnya atau di mana, ya teman-teman Sulawesi Utara ngeliat, tengok dan itu bagus, nanti mereka akan kasih share ke kita. Kita pasti lebih percaya sama teman sendiri kan nih. Oh bener ya, Betul. bagus ya, gitu. Itu penting tuh. Jadi memang mungkin boleh mengundang teman-teman atau membuat webinar. Cuman kalau membuat webinar kan ya kembali lagi orang pasti beneran nggak sih itu apa gambar doang ya gitu ya kayak gitu. Biasanya apa yang ada di brosur bisa jadi lebih indah daripada aslinya gitu ya. Hmm. Kayak dating itu ya, dating Iya. online. Foto profil sama aslinya beda. Banyak editan. Aduh. Oke, wah ini menarik banget. Nggak berasa loh, kita ngobrol-ngobrol udah udah hampir Oh 50 iya. menit. Heeh. Tapi kayaknya masih banyak lagi yang kita bisa bisa gali. Mm, mm. Saya punya pertanyaan satu yang cukup nakal, kalau saya boleh lempar ke Ibu Madeline. Nakal. Iya, setelah pandemi, ya Mhm, kita berandai-andai. Em, Pastinya ya kita semua mengharapkan pandemi ini berlalu. mhm, Travel agent akan seperti apa sih? Fungsi travel agent setelah pandemi ini mhm. akan seperti apa sih? Iya. Kalau menurut Bu Madeline, Saya menyebutnya sebagai blended tourism. Saya tuh punya istilah-istilah sendiri memang. apa itu blended tourism? Blended tourism itu kita harus mampu membuat itu blend antara digital dengan service layanan offline. Hmm. Jadi customer pasti berubah. Mereka akan lebih suka cari informasi, searching, booking, issuing voucher, tiket, semuanya secara online gitu. Uh, dan orang sudah nggak suka chatting chatting atau ngobrol-ngobrol lama-lama, mereka cuma mau instan ya, saya butuhnya A, ya udah saya dapatnya A gitu. Dan itu kemampuan travel agent untuk bisa kayak membuat keywords, ya kalau nggak bayar ya SEO-nya harus apa segala macam, itu harus harus punya kemampuan seperti itu. Jadi secara secara digital harus mampu, mulai dari promosinya, penerimaan pesanannya, kemudian apa segala macam. Jadi travel agent harus mampu seperti itu. Tetapi travel agent juga harus mampu memberikan layanan ekstra di lapangan. Kan nggak mungkin kan robot yang mimpin sepedaan gitu kan, Betul. robot udah nggak mungkin bisa mimpin ini nih enak nih rasanya pedes-pedes asem kan, nggak mungkin. Ini harus harus manusianya gitu, jadi ya harus harus blended. Jadi kita memang berupaya untuk bisa memberikan training dan sebagainya ini untuk travel ke depan, tetapi memang travel ke depan akan kayak gitu, Hmm. travel ke depan akan seperti itu. Dan yang menarik lagi ya, saya baru ikutan satu satu event seminar lah ya begitu, itu mengenai ini besar, satu wadah platform besar tapi ternyata dia bukan travel agent, dia seperti apa, kayak kalau di Facebook tuh ada Facebook group Hmm. ya, Semacam komunitas. komunitas, tapi dia secara online, entah apa jenisnya, ada di Facebook atau di Instagram atau apa gitu. Jadi kalau di Instagram kan siapapun boleh share foto di situ. Nah Betul. kalau ini, kalau yang di Facebook kan siapapun boleh share mengenai foto, mengenai informasi dan sebagainya di situ gitu. Nah di situ dia uh, apa punya ide, misalnya yuk tanggal sekian kita jalan, mereka ngitung bareng-bareng, mereka punya informasi bareng-bareng di luar dari ke apa tuh ya, dari ego masing-masing lah ya, mereka dengan senang hati berbagi terus jalan bareng-bareng. Nah ini disebut sebagai a new travel agent.
kalau menurut saya itu ya bukan travel agent ya, itu komunitas. Tapi Gitu. mengerikan juga ya kalau kalau yang seperti itu tuh jalan, karena travel agent ya udah kalah sama dia pasti. Karena ini kan informasinya langsung dari pengguna, dari user, langsung kasih informasi seperti itu. Tapi memang ke depan sih travel agent ya ya harus mampu seperti itu ya. Digitalnya oke juga, service layanan di lapangan oke juga. Ke depan harus seperti itu. Jadi harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, Mhm. karena dengan adanya teknologi saat ini memang behavior customer-nya berbeda, sangat-sangat berbeda. Tadi Ya. seperti yang disampaikan mungkin seperti modelnya open trip yang diinisiasi lagi bukanlah oleh travel agent tapi bisa jadi oleh individu gitu ya, atau memang spesialis di satu Mhm. lokasi. Mhm. Eh, saya nggak akan sebut brand, tapi kita lihat ini trennya di Amerika juga sudah mulai berkembang, bahkan mereka sudah mulai dan akhirnya mulai berkembang ke Asia. Mhm. Jadi dan fungsi staff travel agent juga harus berubah berarti ya. Kalau dulu kan membantu di ticketing, membantu mencari informasi, tapi karena sekarang lebih cepat kalau nyari sendiri ya malah ya. Artinya Ya, staff harus harus mampu untuk menginput data. iya, artinya kan mereka harus harus merubah role-nya. Ya. Mereka yang kalau di travel agent, koreksi saya kalau saya salah, kan ada ya role yang namanya travel consultant. Mhm. Mereka harusnya lebih ke arah consulting, bukan lagi Mhm. administratif artinya ya. Ya. Dan mereka masing-masing travel agent harus bisa menunjukkan um, uniqueness dari masing-masing juga artinya, Ya. dan memilih ada area area spesifik yang menjadi spesialisnya mereka. Ya, betul. Nggak bisa jadi generalis lagi sekarang artinya. Jujur aja sebenarnya itu sudah kelihatan dari beberapa tahun yang lalu. Hanya kebanyakan travel agent tuh eh, nggak bisa terima ya kalau kondisi kayak gitu tuh nggak bisa terima. Hmm. Tapi kita mau nggak mau harus bisa terima uniqueness itu. Jadi kembali lagi kita harus bisa lihat ke dalam diri juga, ke dalam diri travel agent itu sendiri. Jadi ke depan ya travel agentnya akan lebih spesifik, punya produk yang unik, punya produk khusus, dan dia mampu secara online dan offline. Itu travel agent ke depan seperti itu. Karena itu jadi satu mandatory, satu keharusan yang dimiliki, nggak bisa lagi, udah bahkan lagi opsional ya. Ya, ya. Oke, wah, uh, artinya masih banyak peluang ya. Banyak banget kalau menurut saya. Kalau menurut saya ya, Ya, artinya uh, peluangnya masih banyak sekali kalau kita lihat apakah saya jadi ragu apakah benar kalau dibilang travel agent ini dalam masa-masa sulit, sedangkan kita melihat kok tadi kita bisa peluangnya banyak banget cuma masih belum peluang, dilakukan. Nah, peluang. peluang Masa besar. sulit sih ya pasti sulit banget. Kalau saya bilang yang bikin susah itu karena kita nggak mau move on. Hmm, Kita oke. masih masih ngelihat yang lama, kita nggak mau loncat sedikit lebih, ya namanya loncat ya, ada risiko pasti, tapi kebanyakan masih mau diem aja di situ gitu nunggu. Berharap semuanya akan kembali normal, Seperti kembali dulu, normal sekali dulu. which is nggak Oke. bisa. Yang sebetulnya itu nggak mungkin terjadi karena pastinya dengan adanya pandemi semuanya akan berubah dan kita harus mengikuti situasi yang ada, harus bisa menerima ya, harus legowo, situasinya akan berubah dan berbenah diri untuk sana ya. Yes. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, artinya apakah ini menunjukkan bahwa Astindo, Bu Madeleine, Astindo, dan teman-teman travel agent lain ini juga membuka diri untuk bisa berkolaborasi dengan industri lainnya untuk membuat sesuatu yang mungkin dari yang nggak ada menjadi ada? Always. Oke, Kita oke, always membuka membuka diri karena semakin banyak yang kita rangkul kan makin bagus ya. betul. Jadi kalau boleh kasih ya quote sedikit ya. Hmm? Kan orang bilang kan orang pintar ya, ada satu produk yang bilang kalau orang pintar minum ini gitu ya misalnya ya. Tapi orang pintar tuh kalah sama orang yang bejo kan gitu ya. Hmm. Bejo tuh artinya kan untung, lucky. Nah, orang yang beruntung itu adalah orang yang punya banyak teman. Hmm. Jadi kalau Astindo punya apa bisa eh, kolab dengan makin banyak ya apa namanya bisa bilang bisnis lain atau ini lain
yang bisa jadi satu membuat sesuatu yang baru, itu akan membuat kita lebih beruntung. Ya. Menarik. Kalau begitu, Bu Madeline, terima kasih hari ini waktunya eh, atas waktunya seru banget ngobrol ini kayaknya nggak cukup deh kita mesti ngobrol mesti ngopi-ngopi mesti main bareng ya Oh iya, mesti. supaya bisa terjadi kolaborasi. Eh, Oke, jadi sebagai informasi tambahan, jadi Well sendiri atau Wellness and Health Tourism Hub ini adalah merupakan sebuah platform dalam bentuk event, dalam bentuk komunitas yang tujuannya adalah menginspirasi dan juga sebagai enabler yang memungkinkan kolaborasi antar pelaku bisnis atau stakeholder yang ada dalam industri tersebut untuk bisa berkolaborasi dengan baik, secara efektif dan efisien, sehingga bisa sama-sama mengembangkan industri wellness and health tourism di Indonesia. Nah, acara ini, sesi ini didukung oleh ralai.com, jadi District Event bekerjasama dengan ralai.com merupakan salah satu online B2B e-commerce marketplace terbesar di Indonesia dan juga menggunakan platform R-Expo, yaitu sebuah platform virtual exhibition di dalam virtual expo pada saat ini. Nah, District Event merupakan sebuah perusahaan, sebuah badan yang fokusnya adalah membuat event-event B2B yang kreatif yang mengkolaborasikan antar industri. Nah, Wealth ini adalah Wealth yang pertama, tapi memang sebelumnya kita sudah meluncurkan beberapa produk, beberapa brand seperti Indonesia Corporate Travel and MICE yang dilakukan tahun lalu. Jadi apa yang dilakukan, kita memberi inspirasi, memotivasi teman-teman di industri pariwisata yang terkena dampak pandemi untuk bisa kembali membuat event-event offline di saat pandemi dengan protokol kesehatan dengan standar internasional. Lalu brand yang kedua adalah Corporate Creative Meeting and Events, di mana ini lebih fluid, menggabungkan beberapa konsep antara online dan offline. Lalu Wealth kali ini kita buat secara virtual, dan coming up soon akan ada Art and Luxury Tourism dan juga Culinary Tourism. Oke. Nah, jadi stay tune. Hopefully kita bisa kolaborasi dengan Astindo juga. Nah, jangan lupa kunjungi ke websitenya districtevent.com dan juga stay tune di channel District Events di Instagram untuk sesi-sesi berikutnya. Bu Madeline, sekali lagi terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasi, seru banget ya. Iya, segera kita ngobrol-ngobrol lagi ya di sesi berikutnya ya. Kayaknya kita harus kolaborasi nih. Bisa di-explore. Oke, kalau begitu sampai ketemu, stay healthy, salam untuk teman-teman di Astindo, sampai ketemu lagi. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Bye. Bye.